Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Mesya Zaira Kalila dengan NIM 2310257 Prodi PGSD. Hari ini saya akan membuat video mengenai analisis filsafat pendidikan. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPD IMPD dalam rangka UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Universitas Trilogi. Yuk disimak videonya. Apa sih paham filsafat pendidikan progresivisme? Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif, yang artinya bergerak maju. Dalam KBBI, disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan berhaluan, ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula istilah progresivisme berkaitan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya progresisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa suatu perubahan. Ada juga konsep progresivisme dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman progresivisme. Memandang pengalaman langsung sebagai cara utama untuk siswa memahami dan belajar. Aktivitas seperti eksperimen, proyek, dan pengalaman praktis menjadi pusat dari berbagai pembelajaran. 2. Partisipasi aktif siswa. Progresivisme menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Mereka diajak untuk bertanya, menjelajah, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritis. Fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar pengetahuan faktual. Adapun peran guru dan siswa, guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran, membantu siswa merencanakan, menjalankan, dan merespon pengalaman belajar mereka. Siswa diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam mengatur pembelajaran mereka sendiri, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan berpartisipasi dalam refleksi tentang pengalaman belajar. Selanjutnya ada implementasi dalam praktik. Metode pembelajaran berbasis proyek dan masalah digunakan untuk mempromosikan pemecahan masalah dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Kurikulum dirancang untuk menggabungkan pengalaman praktis dengan pemahaman konsep akademik. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan. Manfaat progresivisme termasuk pengembangan keterampilan dan relevan untuk abad ke-21 sebagai pemikiran kritis dan kemampuan beradaptasi. Tantangan melibatkan pengukuran hasil pembelajaran yang sulit dan tantangan dalam mengatur pembelajaran yang efektif dalam kelompok besar. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh kembang karena kemampuan anak bersifat fleksibel, mempunyai saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga dapat terjadi proses belajar. Selanjutnya ada relevansi dalam konteks modern. Progresivisme dalam relevan dalam pendidikan modern karena mendorong pemikiran kritis, inovasi, dan persiapan siswa dalam tantangan abad ke-21. Kurikulum berbasis pengalaman dapat membantu siswa mengaitkan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Selanjutnya ada paham filsafat pendidikan esensialisme. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Salah satu aliran dalam keilmuan ini adalah esensialisme. Hasil penelitian esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah ke duniawian, serba ilmiah, dan materialistik. Dalam filsafat esensialisme, pendidikan harus bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang logis yang mempersiapkan mereka untuk hidup. Tidak ada intervensi apapun yang boleh diberikan sekolah untuk keberlangsungan hidup siswanya. Ada paham filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari kata bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Menurut Muhammad Nur Syam,
Kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Untuk mencapai tujuan tersebut, rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia atau orang, yakni agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.